Selamat datang di Senarai Bicara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Senarai. Ketemu lagi di diskusi kita, bincang-bincang kita yang sebenarnya rutin tiap minggu, tapi walaupun kadang agak lewat, gitu ya. Ya. Jadi kita ngobrol santai sore ini, seperti apa namanya yang kita umumkan beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, apa tuh? Sebenarnya sore hari ini kita mau ngobrol soal ada kasus di apa namanya di Rengat gitu ya, jaksa 3 orang jaksa di Indragiri Hulu itu memeras 64 kepala sekolah ya, 64 kepala sekolah SMP di sana gitu. Jadi kasusnya itu sebenarnya sudah berjalan lebih kurang 2 bulan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Jadi beberapa minggu ke depan ya, 1 minggu lagi atau 2 minggu? 2 minggu lagi. Sekitar 2 minggu ke depan, majelis hakim atau hakim akan membaca putusan atau vonis terhadap ketiga terdakwa atau jaksa ini, gitu ya. Nah, kita sebenarnya sudah mengundang beberapa narasumber, diantaranya itu ada Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Riau, juga tapi dia berhalangan hadir. Tiba-tiba 2 hari yang lalu ya, atau sehari yang lalu? tadi malam. Tadi malam mengabari kita bahwa dia tidak bisa hadir karena alasannya ada kegiatan. Ya, kegiatan mendadak. Ada kegiatan mendadak atau keperluan penting gitu. Nah, sebenarnya kita masih berharap nih satu narasumber lagi, yaitu ketua pengacara PGRI, LKBH. Apa kepanjangan LKBH? Lembaga Bantuan Hukum PGRI Riau. Kayaknya apa? Lembaga Lembaga Konsultasi Konsultasi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum PGRI Riau. Jadi dia sebenarnya kita harap bisa hadir sore hari ini karena tidak ada informasi penundaan ya. Tapi sampai hari ini kita sebenarnya sudah menunggu setengah jam lebih menunggu kehadirannya. Sampai hari ini belum datang juga di tempat diskusi kita gitu. Nah, sebenarnya juga diskusi ini mau kita laksanakan di gedung PGRI karena pembatalan itu dan permintaan pindah tempat, kita akhirnya beralih ke tempat biasa kita di Kurs Kopi. Teman-teman bisa hadir di sini karena ada kedai kopinya juga, ada kopinya, ada buku gitu ya, dan juga jual di sini gitu. Nah, daripada basi kan, daripada nggak jadi ya, kita tetap semangat, tetap tetap konsisten melawan korupsi gitu. Karena di hadapan kita semua atau di sebelah saya sudah hadir 2 pembicara tetap. Jadi kalau Senarai bikin diskusi itu, pembicara tetapnya pasti dari Senarai. Karena Senarai kalau bikin diskusi pasti punya bahan tersendiri gitu. Nah, bahan-bahan itu yang akan kita perbincangkan dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan itu. Nah, tanpa memperpanjang mukodimah gitu ya, tanpa memperpanjang pendahuluan, seperti yang kami informasikan di media sosial bahwa kita ingin mendengar nih hasil pantauan teman-teman Senarai terhadap kasus pemerasan 64 kepala sekolah di Indragiri Hulu oleh jaksa setempat. Nah, di sini ada rival, nama lengkapnya Raffi Gali Tanjung, gitu ya. Tapi teman-teman karena dia milenial, dia minta dipanggil rival, gitu ya. Raffi, gitu. Raffi atau rival? Raffi aja. Raffi, gitu ya. Nah, sekarang dia ini paling konsisten nih, paling Gila. paling intens mengikuti kasus ini di Pengadilan Pekanbaru gitu. Baik pagi, siang, sampai malam juga pernah ya? Kalau di Pekanbaru Belum pernah sampai malam ya? Belum, sampai sore lah ya. Tapi paling tidak pasti nunggunya dari pagi gitu. Ya. Nah, silakan Pak, ceritain dulu deh gimana sebenarnya duduk perkara atau kronologis kasus ini bisa sampai diseret ke pengadilan 3 orang jaksa itu. Baik, terima kasih Bang Suryadi. Ya, sama-sama Pak. Kalau kita berbicara, Gugup dia.
Kopi lo. Oke. Ini masih demam panggung kalian. Pertama juga kan? Iya. Biasanya di lapangan terus. Jadi kalau kita bicara masalah korupsi di Indonesia nih memang nggak ada habis-habisnya. Kemarin di Riau Sesekali lihat depan nih. kemarin baru saja kita selesai memantau sidang Bupati Bengkalis yaitu Amril Mukminin. Iya. Sekarang udah ada lagi kasus baru dan sebelum ini udah juga putusan yaitu perkara korupsi di Kuansing. Oh ya. Nah, dan saat ini juga sedang berjalan kasus korupsi yaitu pemerasan terhadap kepala sekolah di Indragiri Hulu. Iya. Nah, yang mana duduk kronologisnya ini berawal dari laporan LSM Tipikor Nusantara. Oke. Yang waktu itu kalau nggak salah ada 9 sekolah yang dilaporkan bahwa adanya dugaan korupsi dana bos, penyelewengan dana bos. Oke. Bantuan operasional sekolah. Ya, bantuan operasional sekolah. Iya. Kemudian menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menanggapinya dengan memerintahkan kepada Kasipitsus untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Maka dibentuklah tim untuk melakukan penyelidikan, begitu. Kemudian kejarinya dan Kasipitsusnya ya. Ya. Kemudian dibentuk tim penyelidikan, kemudian dilakukan ekspos perkara dengan inspektorat juga waktu itu. Ekspos sempat dilakukan 2 kali karena yang pertama itu tidak menemukan hasil apa-apa karena katanya pihak inspektorat tidak membawa data atau dokumen apapun sehingga ekspos pun tidak jadi dilakukan karena nggak ada bahan begitu. Kemudian setelah dilakukan ekspos kedua, setelah itu dilakukan pemanggilan. Tarik nafas dulu. Kasipitsus. Nah, jadi Kasipitsus waktu itu melayangkan surat kepada 6 kepala sekolah. 6 sekolah yang kemudian dipanggil satu persatu dari satu persatu. Yang pertama dipanggil yaitu Eka Satria. Kemudian diperiksa oleh 2 orang jaksa. Waktu itu tidak ada tanda pengenal katanya. Cuman waktu itu dia mengetahui bahwa 2 jaksa itu adalah Ronald dan Ostar. Kemudian di dalam ruangan itu dia bahas mengenai adanya dugaan penyelewengan dana bos. Dan Bapak Eka Satria ini juga mengakui memang waktu itu ada rekrutmen guru honorer untuk bantu pelaksanaan tugas ujian nasional. Nah, jadi di situ ada kelebihan bayar guru honorer sekitar 15%, yaitu sekitar 6 juta rupiah. Dan kemudian jaksa itu juga bilang begini, seperti jika ini terbukti maka Bapak bisa dipecat. Nah, dan bisa dipenjarakan begitu. Jadi mendengar itu Eka Satria langsung takut begitu. Takut. Dan memang bahasanya halus begitu, cuman mengatakan seperti itu tapi seolah-olah menakut-nakuti begitu. Sehingga waktu itu kebetulan Pak Eka ini juga ketua MKKS, kemudian jaksa ini tahu dan meminta kepada Pak Eka untuk fasilitasi pertemuan dengan kepala sekolah yang lain. Nah, jadi Pak Eka juga mengadakan rapat dengan kepala sekolah lain untuk membahas perkara ini. Jadi waktu itu juga dia menawarkan biaya tutup perkara pada tahap penyelidikan itu 100 juta. Jadi ada kelas-kelasnya gitu ya? Ya, penyelidikan 100 juta, nanti masuk ke penyidikan 150 juta, dan nanti sampai penuntutan 200 juta. Nah, jadi mendengar hal itu, Pak Eka minta ini, bicarakan dulu dengan kawan-kawan gitu. Jadi setelah dilakukan rapat, maka disepakati di angka 5 juta. Kemudian Pak Eka juga menyampaikan ke kejaksaan esok harinya. Waktu itu bertemu dengan Ronald. Nah, disampaikan kepada Ronald, Pak, bahwasanya teman-teman sanggup 5 juta. Kemudian Ronald hanya ketawa gitu. Jauh itu, Pak. Masih jauh. Nah, ini langsung deskripsi ya, ini perbincangan itu ya. Masih jauh, Pak. Oh iyalah, Pak. Kalau gitu coba kami bicarakan lagi dengan kawan-kawan yang lain. Kemudian besoknya dilakukan lagi rapat dengan kepala sekolah yang lain. Kemudian mereka juga menyanggupi 25 juta karena pikirnya 25 juta kali 9 orang waktu itu kadang 100 lebih juga, dan itu udah cukup lah untuk biaya penyelidikan. Dibilang 100 itu kan malah lebih. Kemudian besok disampaikan lagi ke Ronald. Nah, kemudian Ronald juga ketawa lagi, masih jauh Pak, sedikit itu, tapi saya coba tanya dulu sama pimpinan. Nah, cuman Eka nggak tahu nih pimpinannya siapa. Cuma waktu di dalam persidangan juga terungkap bahwa pimpinan yang dimaksud itu adalah Ostar.
sebagai kasih pitsus seperti Oke. itu. Nah, jadi setelah dilakukan konsultasi pula, setelah menemui Ostar, balik, kemudian lewat telepon kalau nggak salah. Dia telepon lagi Eka, bukan, waktu itu juga dia bilang kami minta 75. 75. Kata Eka bilangnya, ya saya sih nggak bisa terima sekarang, saya harus bicara dulu dengan teman-teman. Tapi juga Eka juga menyampaikan mungkin teman-teman nggak sanggup segitu. Oke. Nah kemudian sehingga disepakati di angka 60 juta waktu itu, karena jaksa minta Eka ini minta 45 waktu itu, minta 45 juta dan Ronald mintanya 75. Jadi waktu itu negosiasi sehingga jaksa turun 15 juta, kepala sekolah naik 15 juta, disepakati di angka 60 juta. Kemudian juga disampaikan lagi, Pak, ini ada Kak Jari mau anniversary pernikahannya. Jadi ada nggak cenderamata dari teman-teman gitu. Oke. Eka bilang, cenderamata apa Pak? Dia bilangnya ya HP, mereknya iPhone XS waktu itu. Jadi Pak Eka ini bilang, dalam hatinya dia karena habis beli HP juga, terakhir beli HP harga 1.500.000. Jadi kalau yang diminta itu paling 3 jutaan lah. Habis 3 juta, 2, 6 juta begitu. Ternyata setelah ditanya sama kawannya harganya hampir 20 juta juga. Satu HP? Iya, 20 juta. Oke. Nah, jadi gimana lagi sudah didealkan waktu itu sehingga kepala sekolah yang 9 orang tuh bayar 65 juta per orang. Nah, itu udah sepakat 65 juta. Kemudian uang itu diserahkan juga di 2 tempat waktu itu di halamannya, dekat tiang bendera itu diserahkan. Kemudian juga diserahkan 60 juta di ruangan Ostar. Berarti ada laporan dulu dari LSM ke Jari gitu ya, lalu Kak Jarinya bentuk tim gitu ya. Maka ada beberapa jaksa yang terlibat termasuk Kasipitsus si Ostar tadi gitu ya. Dari situ barulah dipanggil beberapa kepala sekolah. Nah gitu ya. Jadi kronologisnya ada laporan, lalu dibentuk tim untuk penyelidikan, lalu tim jaksa ini memanggil kepala sekolah itu gitu ya. Kepala sekolah. Nah dari situlah Boleh minum. boleh Pak. Sampai agak gugup dia. Jadi dari situ baru dari pemanggilan itulah baru ada permintaan duit, sampai katanya ada juga ngancam gitu ya, menakut-nakuti. Nah, jadi begitu. kalau misalnya mengancamnya itu ya halus juga caranya begitu. Jadi gini, kalau misalnya ini terbukti Bapak bisa dipecat. Jadi otomatis secara tidak langsung lah. Jadi, orang yang dibilang seperti itu jadi kepala sekolahnya jadi takut karena gitu ya. akan kehilangan PNS-nya, kehilangan dana pensiunnya nanti. Dan juga di penjara, dan ada juga yang menyampaikan walaupun di penjara nanti tetap mengembalikan ini kerugian negara. Jadi cuma sama aja tutup perkara ataupun dia dalam penjara tapi sama-sama bayar gitu. Jadi dalam hatinya mending milih bayar daripada dalam penjara, PNS cabut, pensiun tak dapat, bayar pula kerugian negara kan begitu. Baik. Jadi berarti teman-teman secara singkat kalau kita pahami dari yang disampaikan oleh rival tadi, sebenarnya ada dugaan penyelewengan dana BOS di SMP gitu ya, dan ini laporan ini diterima oleh Kejaksaan Indragiri Hulu gitu, tapi kenyataannya dalam proses penyelidikannya justru penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik dan benar gitu ya. Sebaliknya justru ada pemerasan gitu. Jadi ada praktik-praktik korupsi juga di tengah upaya pengusutan kasus-kasus korupsi gitu. Jadi ada praktik korupsi di tengah upaya pengusutan kasus korupsi. Begitu kira-kira gitu ya. Kalau kita lihat tadi ada laporan, lalu dibentuk tim di jaksa, lalu kepala sekolah dipanggil. Nah disitulah jadi kesempatan tercium bau-bau korupsinya di situ begitu. Nah di sini ada koordinator umum Senarai juga, Jeffrey, yang sekarang sudah pakai batik warna ungu. Ini memang agak beda dia hari ini, tidak pernah pakai batik gitu ya. Tapi karena diskusi hari ini, karena dia menyangkanya narasumber kita itu akan hadir hari ini, jadi dia coba untuk mengimbangi gaya pakaiannya. tapi narasumbernya berhalangan gitu. Jadi tapi tidak apa-apa. Dia kayaknya tetap semangat dan
dan tetap nyaman dengan batik ungunya gitu ya. Silakan, koordinator umum juga ikut beberapa kali ya menghadiri persidangan itu sebagai apa ya? Sebagai tamu, sebagai masyarakat, sebagai masyarakat pengawas. Ya, apa nih yang bisa ditambahkan dari kronologis atau cerita dari rival tadi atau Raffi Gali Tanjung tadi? Ya, oke. Kenapa saya pakai batik memang ingin menyaingi pengacara kan? Karena saya juga pengacara, pengangguran banyak acara. Oke, yang bisa saya sampaikan memang kalau rival tadi soal jaksanya, saya ingin bercakap itu soal gurunya. Oke, Guru, kepala sekolahnya ya? Kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Karena tidak kepala sekolah saja memang di waktu itu dipanggil oleh kejaksaan melalui surat yang dibentuk yang dibuat oleh Ostar Kasipitsus. Ada juga Bu Bendahara yang datang. Jadi kenapa ini bisa triknya terjadi korupsi? Karena memang waktu itu Ostar mengakui dalam persidangan bahwa mereka memang sedang mengusut dugaan korupsi yang ada di salah satu SMP di Rengan, satu sekolah. Tapi karena ada laporan dari LSM, mereka bentuk tim itu segala macam untuk menelusuri ada tidaknya tidak pidana korupsi. Sampailah waktu itu beberapa kepala sekolah dipanggil kan. Tapi karena memang kata rival tadi sudah ada ketakutan segala macam, mereka tidak paham dengan hukum. Rupanya di sekretarisnya Hayin itu punya keluarga dengan kepala sekolah. Hayin ini Kejari. Kejari. Kepala kejaksaan ya. Kepala Kejari, Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu punya sekretaris dan itu punya kekeluargaan dengan salah satu kepala sekolah yang dipanggil. Oke, ada hubungan keluarga. Jadi kepala sekolah mana itu? Saya lupa, ada di Bentangan nanti. M. Nasir. Namanya M. Nasir. Oke. Jadi jumpalah antara sekretaris Hayin dengan Nasir. Mereka minta lah bagaimana harus kasus ini dibantu, istilahnya dibantu. Jadi karena ingin membantu, sekretarisnya dia bilang sama Hayin, ya boleh saja, apa yang bisa, kalau yang bisa dibantu ya dibantu. Nah, jadi itu ditangkapnya sama sekretarisnya boleh. Ya bisa dibantu, kemudian ditangkap Ostar juga ya kalau dibantu ya pasti ada iming-imingnya kan lain ya itulah dibantunya dengan banyak-banyak tadi ya ada tawar-menawar sampai ini setelah laporan itu juga setelah laporan dengan beberapa kali uang yang tahap pertama 65 juta, tahap kedua 25 juta, tahap ketiga itu 35 juta, tahap yang keempat 35 juta. 15 juta. Terumpun ya 1,505 miliar uang yang diambil semuanya. Intinya 1,5 miliar. Ya. Itu sudah termasuk handphone sudah handphone termasuk tadi. handphone. Ya? Dua handphone. Handphone beda. Handphone beda. Ya. Oh, hitungannya beda ya? Iya. Karena itu yang katakan untuk Kajari, rupanya enggak. Ya. Itu pribadi. Rupanya dengan Ostar. Duit yang handphone itu tanpa sepengetahuan Hayin, itu cuma antara memang otaknya antara Ostar dan Rional. Jadi dia kasih handphone dalam memang bentuk fisik, bukan bentuk duitnya fisik. ya? Oke. Tuh. Kemudian karena ketidaktahuan guru-guru ini terhadap proses hukum dan mereka juga dapat panggilan dari kejaksaan, juga mereka dapat juga laporan itu dari direktur sekolah, ya mereka takut nih. Oke. Ancamannya kan besar juga kan, mereka pikirannya segala macam pemecatan sampai akhirnya kayak dibilang Ripal tadi, Eka Satria itu pernah dipanggil masuk dalam ruangan Ostar. Waktu itu ada Bambang, dia mantan kasih Intel, ada Berman, ada Reonal masuk dalam itu. Jadi waktu itu Eka itu katanya posisinya duduk, mereka itu ada dua orang duduk di depan, berdiri di depan, satu belakang. Dia bilang begini, Bapak ini sudah orang yang hebat. Belum pernah sejarahnya kepala dinas masuk sini. Bapak ini orang hebat. Jadi kami itu punya standar. Kalau mau lepas, kasih uang tutup. Ini siapa yang bicara itu? Itu nggak tahu siapa yang bicara. Pokoknya antara tiga tadi. Yang di depannya. Yang jelas di belakang itu Rional. Depannya tadi antara Berman atau Bambang. Dia nggak tahu. Cuma karena waktu itu Eka katanya tertunduk aja. Ini cerita Eka ya? Cerita Eka. Eka Satria ini kepala sekolah? Kepala sekolah, sekaligus ketua majelis
kerja musyawarah kerja kepala sekolah se-Indragiri Hulu. Oke. Dia kepala sekolah SMP berapa? Kalau dia kepala sekolah SMP 1 Pasir Penyu. Oke. Oh, berarti lewat sekarang dia sebagai ketua MKKS, ya. ini dia perannya juga salah satu yang menghubungkan ya benar. cerita permintaan jaksa dengan kepala sekolah itu gitu. Ya. Oke. Jadi karena dia sebenarnya waktu itu mereka jaksa yang memeriksa itu tahu Eka nih ketua MKKS, mereka senang kan? Eka juga nggak tahu kenapa mereka senang. Rupanya kesenangannya ini titik bagaimana tadi yang bicara soal dibantu tadi. Jadi Eka tuh dipaksa untuk pertama tadi mengumpulkan 9 orang kepala sekolah sampai terjadi kesepakatan 65. Jadi Kemudian yang menyampai pesan lah ya. Sampai pesan. Eka ini tukang sampai pesan apa yang diinginkan oleh jaksa ini begitu istilahnya. Ya, sampai dia juga ikut juga kan menyetor 65. Ikut, ya oke ikut gitu. Yang kalau dalam persidangan kita tahu bahwa kepala-kepala sekolah ini kasihan kan. Kasihan kenapa? Mereka untuk menutupi uang tutup perkara yang disebut dalam dalam persidangan itu ada yang jual tanah istri, tanah warisan kan punya istri, ada yang gagal naik umroh karena uangnya dipakai untuk menutupi itu, ada yang uang anak sekolahnya ke Mesir, gagal anak pergi ke Mesir gara-gara untuk menutupi itu. Pinjam koperasi. Ada pinjam koperasi, minjam sama kawan dan segala macam, sampai ada yang sakit juga. Stres ya. Stres semuanya, itu takut mereka. Oke. Tapi memang di dalam persidangan sebenarnya terungkap juga memang kepala sekolah, rata-rata kepala sekolah ada yang 14 orang yang diperiksa dalam persidangan, mereka mengaku jadi memang tidak 64 itu dipanggil ke persidangan ya? tidak, ada hanya sekitar 14. 14 tambah ada sekitar 4 atau 3 orang bendahara. Oke. Dalam persidangan, kepala sekolah ataupun bendahara mengakui memang mereka ada kelebihan bayar. Oke. Kelebihan bayar dari beberapa kegiatan. Ada kegiatan perjalanan, ada kegiatan bayar uang ujian, biaya fotokopi dan segala macam. Operasional gitu ya. Operasional. Mereka mengakui itu. Jadi memang guru melakukan tindak pidana korupsi juga. Ya itulah yang dimanfaatkan. Dan seharusnya itu yang harus diungkap oleh jaksa begitu ya. Seperti apa sih korupsinya? Kalau memang benar ada korupsi ya, berapa korupsinya, bagaimana modus itu yang harus diungkapkan gitu ya. Tapi di persidangan itu nggak terungkap selain ada pengakuan dari kepala sekolah itu gitu. Bagaimana teman-teman Senarai melihat kasus korupsi, dugaan korupsi itu juga sebenarnya seperti apa? Silakan Pak. Jadi maksudnya mencuat ke ini. Iya. Publik. Ini kan ada laporan Iya. penyelewengan dana BOS begitu ya di sejumlah kepala sekolah atau di sejumlah SMP di Indragiri Hulu gitu. Seharusnya kalau memang benar itu ada, kan ini harus diungkap nih oleh jaksa nih gitu. Ada nggak selentingan-selentingan seperti apa sih sebenarnya korupsi dana BOS itu? Di pengadilan ada nggak itu terungkap? Oh, kalau untuk dana bosnya enggak, karena memang fokusnya ke kasus kejaksanya. Kalau itu kan adalah perkara begitu, tapi mengenai dana bos memang enggak diungkap. Tapi memang intinya kepala sekolah itu mengakui ada kelebihan bayar gitu ya, atau penggunaan anggaran yang di luar dari kemarin tuh gitu. Memang sempat disinggung juga oleh pertanyaan-pertanyaan dari PH, cuman di-cut oleh majelis hakim gitu. Oh, kita fokus ke perkara jaksanya. Kalau ini kan dana bos dan lain-lain. Benar. Begitu. Seharusnya ini menjadi catatan juga ya, harus diusut juga gitu ya. Kalau memang ada penyelewengan itu gitu. Itu sangat menarik gitu. Dan kabarnya 64 itu mengundurkan diri serentak gitu ya. Itu sampai gimana cerita, ada disampaikan oleh kepala sekolah itu di pengadilan bagaimana? Jadi waktu itu dilakukan diperiksa juga oleh inspektorat yang dan kemudian pihak inspektorat bilang kalau memang ini ada penyerahan uang, permintaan uang kayak gitu, mending kita laporkan saja ke KPK. Nah, oleh kepala sekolah ini menanggapi kalau sudah berurusan dengan KPK ini makin cemas. Nah, daripada nanti urusan makin panjang karena ini yang dilaporkan yang pemerasan jaksanya itu. Iya, karena setiap tahun ada permintaan gitu kan, ada permintaan, kemudian orang itu menyerahkan uang, maka risih lah gitu laporkan ke inspektorat. Kemudian inspektorat juga menanggapi kalau memang seperti itu, mending kita selesaikan di KPK. Cuman oleh kepala sekolah ini menanggapi kalau udah berurusan dengan KPK ini makin panjang urusannya dan mereka pun makin cemas. Jadi orang ini
katanya dalam hati masing-masing, cuman ya nggak mungkin juga serentak ya kan. Iya, iya. Nah artinya ya udahlah, daripada berlarut mending kita mundurkan diri karena sudah merasa tidak nyaman. Karena dana posisi setiap tahun ada, pasti bakalan ada permintaan seterusnya begitu. Setiap tahun ada permintaan. Jadi dari tahun berapa itu pemerasan itu mulai Iya. mulai dilakukan oleh 3 jaksa ini? Kalau permintaan pemerasan itu 2019 sampai 2020. Untuk kasus waktu itu 2016 sampai 2019. Artinya satu orang kepala sekolah itu berapa kali menyetor? Kalau untuk yang menyetor tuh ada sekali, ada yang 2 kali. Oke, tergantung besarnya. Iya, yang pertama yang 65 juta. Kemudian ada juga salah satu dari yang 9 kepala sekolah tadi yang 65 itu ada nyetor yang kedua 35 juta. Jadi total yang nyetor 100 juta. Oke. Kemudian ada juga dari 2 kepala sekolah itu dia langsung nih, bukan melalui Kasatria. Oke. Langsung ke Rional yaitu 25 juta. Jadi totalnya 50 juta waktu itu. Kemudian ada juga yang 15 juta yaitu sebanyak 44 kepala sekolah. Nah, itu melalui Kasatria juga. Jadi mereka karena jaraknya jauh-jauh kan, jadi satu orang bisa mengumpulkan 5 sampai 9 orang atau 10 orang kepala sekolah. Nitip ya? Ya, Nitip lah ya. Kemudian Karena kan memang akses juga mungkin agak sulit Jauh. ke kantor kejaksaan itu di Pematang Lebay itu ya. Iya. Oke. Kemudian perwakilan itu mengumpulkan lagi ke Kasatria. Kasatria yang ngantar ke Rional begitu. Pokoknya Eka Satria lah ini kan, Kasatria. yang corong. Iya. Oke, gitu. Berarti jaksanya sendiri yang paling berperan dalam pengumpulan duit itu siapa sebenarnya? Oke, tadi kita lihat kalau dari cerita teman-teman itu kan otaknya atau idenya gitu, atau yang memerintah itu kan Kajarinya. Iya. Ayin. Tapi eksekutornya di lapangan itu siapa? Eksekutor itu Rional. Rional. Karena semua orang yang dipanggil atas surat yang dibuatnya Ostar itu, Rional yang main di lapangan. Oke, yang sampai kumpul duit, mengumpulkan di mereka suruh kumpul untuk membincangkan berapa besarannya, sampai mereka beberapa kali datang ke Kejari untuk konsultasi, kemudian untuk memberikan uang, sampai juga penjara-penjara duit yang lain. Termasuk tadi yang diceritakan rival itu lobby-lobby, lobby. ini masih terlalu kecil, itu Iya. itu pernyataan Ronald sendiri begitu ya. Oke. Nah, kalau kita baca dari bentangan teman-teman itu sebenarnya tidak hanya 3 jaksa ya, ada 6 yang terima duit itu, yang 3 lagi gimana ceritanya? Siapa nih Pak? Sweet kita nggak? Ya, koordinator. Jangan terlalu tegang kali, makan lu. Lapar juga kita. Ya, kalau soal jaksa, ada sebenarnya waktu itu karena semua guru-guru yang 64 kepala sekolah itu tidak nyaman bekerja, mereka meminta mundur kepada dinas pendidikan, barulah di booming karena viral segala macam. Karena udah viral sampai itu masuklah ke tim Kejati. Sebenarnya di ke tim Kejati itu memanggil ada 6 orang. Ada Ostar, Alpansri, ada Rionald Febri Rinando, Hayin Suhikto, kemudian Berman Prananta, ada Bambang Dwi Saputra, kemudian Andi Sudartejo. 6 orang ini sebenarnya. Tapi eksekutornya memang 3 orang ini sekarang yang masuk dalam peradilan. Oke. 3 orang lain itu di pembinaan di Kejagung. Tapi mereka memang terima duit juga. Mereka dapat duit. Kalau Andi itu sebelum dia pindah ke Ciamis, dia dikasih Ostar. Oh, udah pindah ya? Udah pindah. Dia dikasih duit sama Ostar untuk pindahnya. Yang waktu itu istilahnya mereka utang 35 juta, Berman dapat 75 juta. Kemudian Bambang waktu itu juga mau pindah juga ke Majalengka ya. Majalengka dapat juga sekitar 80 juta. 80 juta. Itu mereka dapat. Sampai akhirnya karena sudah mereka dikumpulkan di ruang pengawasan di Kejati, 6 orang tadi membuat pernyataan. Jadi totalnya 100 miliar 500 juta itu mereka bagi 6. Jadi seakan-akan mereka itu menikmati sekitar 300 juta. Padahal yang paling banyak itu Hayin. Hayin itu menerima sekitar kalau hitungan kita 690-an. Tapi di dalam pemeriksaan itu di ruang pengawasan Kejati, mereka tuh tiap-tiap orang itu menerima 300 juta. Mendapat dari kepala sekolah dan itu mereka setor lagi kembali ke rekening. Artinya 6 itu mengakui 6 jaksa itu mengakui dan mengembalikan duit itu. Iya. 5 orang kembali.
Andi enggak. Ya, tapi dia kan menandatangani juga. Itu. Maksudnya gimana? Maksudnya? Dari total 1,5 itu kan 300 per orang. Yang kembalikan tuh 5 kecuali Andi. Dia kan 6 tuh. Aha. 6. Yang kembalikan cuma 5. Andi ini enggak ada 300 juta enggak bayar. Oke. Tapi maksudnya tadi dia ikut tanda tangan? Tapi dia ikut menandatangani kan? Cuman kan 300 juta itu dari 5 orang. Oke. 1,5 M itu. Tapi intinya mereka mengakui dan Mengakui, mengabaikan. yang penting mereka mengakui. Dan 3 orang itu sudah pindah kejaksaan. Sekarang mereka ditarik Kejagung ke Jagung di bidang pembinaan. dari staff. Dan mereka diperiksa juga pada saat. Kemarin diperiksa. Oke. Kita minta juga 3 orang ini sebagai penerima hasil keuntungan kan, Oke. dia juga harus masuk dalam peradilan. Kira-kira menurut teman-teman, kenapa 3 orang ini tidak saya ikut seret di pengadilan, sementara mereka mengakui menerima duit itu dan bahkan mengembalikan? Ya, Kira-kira apa yang mungkin membuat mereka itu tidak ikut Ya. sama-sama ke peradilan. ke pengadilan? Padahal mereka jadi saksi. Iya. Padahal mereka menerima keuntungan. Kalau aku pikir ada bias sebenarnya dalam penegakan hukum soal ini, terutama di kasus pemerasan kepala sekolah. Karena memang yang terungkap itu mulai sejak mereka berenam ini ada di Kejari, kepala sekolah ini wanti-wanti karena sering diminta-minta duit. Itu cerita dari siapa? Cerita dari Eka. Oke. Sejak ada 6 orang ini makanya udah wanti-wanti. Eka bilang begitu? Eka bilang begitu. Oke. Jadi dan mereka segala macam dapat keuntungan dari situ. Harusnya mereka masuk dalam peradilan, harus dihukum. Berarti Dan kalau hukum harus ini- berat. Kalau ini Dan dikuliti lagi lebih jauh, misalnya kayaknya bermain. apa praktik yang memang sudah lama berlangsung begitu ya? Ya mungkin saja ini Dugaannya begitu ya? keluh kesah mungkin Udah nggak tahan lagi ya? nggak tahan, memang Udah nggak nggak tahan lagi kepala sekolah ini ya. Tapi bagus juga karena dari situ kita akhirnya tahu gitu ya, apa orang jadi apa namanya ya publik banyak menjadi tahu bagaimana praktik ya. penegakan hukum kita gitu ya. Artinya masih ada kebobrokan-kebobrokan yang dilakukan oleh sejumlah oknum di saat ini kita masih melihat di kejaksaan gitu ya. Ya. Kita nggak tahu bagaimana di penegakan hukum yang lain. Semoga saja itu tidak terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat memang sebenarnya tidak hanya kalau keluhan yang sama itu tidak hanya di kepala sekolah di Inhu kan. Ada beberapa kepala sekolah juga Kostar itu kalau nggak salah kalau di media waktu dia menjabat di Kejari Bengkinang ada juga dengan masalah yang mengeluh juga guru-guru itu ada. Tapi itu Ya, itu tidak terungkap sekali kan sebenarnya. Tapi ini mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa menjadi pelajaran dan setidaknya tidak sembarang lagi nih kejaksa ataupun kepolisian atau penegak hukum yang lain dalam menangani perkara harus jujur nih, harus benar-benar bersih nih. Kalau memang ada korupsi ya ditindak gitu ya. Jangan melakukan praktik korupsi di tengah korupsi. penuntasan kasus korupsi. Nah, ini sama-sama aja bobroknya begitu ya. Oke. Nah, kalau ini kan kemarin terakhir agenda sidangnya apa? Replik. Oke. Berarti sudah tuntutan gitu. Gimana teman-teman melihat tuntutannya ketiga orang itu? Saya lihat dibaca beberapa media kan termasuk teman-teman Senarai juga kayak gak Senarai aja gitu ya. Karena pakai batik. Bahasa basi ya gitu ya. Ini susah ngomong sama ini ya. Sesama Pakai batik. Tapi cobalah cerita gimana kritik teman-teman terhadap tuntutan Kejaksaan Agung. Ini Kejaksaan Agung ya yang menanganinya Iya, menangani. terhadap teman seprofesinya ini. Nah, baik. Jadi kemarin itu kami mantau juga tuntutannya. Yaitu jaksa ini dituntut, terdakwa ini dituntut dengan dakwaan alternatif keempat yaitu pasal 23. Dan menurut kami dari pertama memantau sidang dari pemeriksaan saksi sampai pemeriksaan terdakwa itu memang kasus ini sudah terungkap sebetulnya. Masalah karena semuanya mengakui sudah dari saksi gitu ya. Sampai terdakwa sendiri pun mengakui bahwasanya mereka memang terima duit dengan cara memeras, menakut-nakuti gitu ya. Dengan itu sampai mereka melihatkan video memenjarakan kepala sekolah di Palembang gitu. Itu. Nah, jadi pasal 23 ini terlalu ringan karena hukuman maksimalnya itu 5 tahun. 5 tahun.
dan jaksa menuntut 3 tahun untuk Hain dan 2 tahun untuk Ostar dan Rional. Oke. Sedangkan Kajari yang lebih tinggi ya, Ya. tuntutannya. ya, sedangkan ini ada dakwaan yang lebih pantas menurut dari tim Senarai ini, Oke. yaitu dakwaan alternatif ketiga, yaitu menggunakan Oke. pasal 12E. Oke. 11E Apa 12E? unsur-unsurnya itu? 12E. Nah, Ingat unsur-unsurnya. ya, jadi Unsur pasal misalnya unsur pasalnya itu Nah, apa yang ada. kuat nggak dengan Ya. temuan-temuan di persidangan? Jadi di situ ada beberapa unsur. Yang pertama unsur penyelenggara negara. Oke, Nah, tentu pastilah ya, ini kan berdasarkan Undang-Undang ASN ini jaksa termasuk penyelenggara negara. Oke, Nah, oke. itu yang pertama. Kemudian menyalahgunakan kekuasaannya. pasti. Oke. Nah, kemudian melakukan Memaksa. memaksa seseorang untuk memberi sesuatu gitu. Ya ada itu berupa uang tutup perkara. Oke, oke. Berapa itu? Berarti ada unsur kesengajaan ya? Ada. Nah, itu berapa hukuman maksimalnya berapa? Hukum maksimalnya itu seumur hidup. Iya, seumur hidup. Oke, Ya, seumur hidup. ukur seumur hidup. Luar biasa, Kemudian paling singkatnya 4 tahun, kemudian paling lama 20 tahun Oke. dan denda minimal 300 juta dan maksimalnya 1 miliar. Oke. Jadi hukumannya kira-kira berapa yang lebih tepat? Lebih tepatnya 20 tahun Oh. dan denda 1 miliar. Enggak seumur hidup ya? Nah, itu kejam kali. masih ada hati. Iya, gitu ya. masih ada hati. 20 tahun rasanya 20 sudah tahun cukup lah. Karena ini kan untuk rekomendasi teman-teman kan ya supaya dia dipecat. Ya. Jangan sampai nanti setelah dia diponis, takutnya ponisnya rendah. Ya. Iya. Ponisnya rendah artinya dia masih bisa menjalani profesi dia gitu ya. Nah, ini yang kita pengennya Iya. dipecat gitu ya. Pecat. Di undang-undang pecat. Pecat. Jadi Oke, siap. seumur siap. hidup keras sekali itu. Oke, siap. Kira-kira sampai nggak suara teman-teman ini didengar nggak sama jaksa Ya, itu, kita kan nggak tahu sama juga. hakim? Kemarin sidang ada nggak disinggung itu? Kalau masalah tuntutnya belum disinggung. Ya. Nah, jadi kalau merasakan pantauan-pantauan kita sebelumnya, itu jarang sekali, bahkan tidak ada ya di Pengadilan Pekanbaru ini memutus di atas dari tuntutan. Bahkan paling itu sama dengan tuntutan atau kebanyakan itu di bawah. Cenderungnya lebih Nah, jadi kita kurang. dari Senarai juga berharap hakim menggunakan haknya yaitu ultra petita, yaitu menghukum di atas tuntutan jaksa begitu. lagi tidak melenceng dari pasal-pasalnya ya, Iya. besaran tuntutan hukuman dari pasal. Itu ya menarik itu teman-teman. 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi Iya. vonis Untuk Hain Apa itu langsung Sama. udah ini putusan, tapi kalau untuk Ostar dan Rona Oh, masih serentak. ada duplik Oke, tanggal sebentar. 4 hari Oke, Kamis. oke, baik. Berarti Hain dulu, Kajari Inhunya yang akan divonis. Ya. Kemungkinan bersama. Sepertinya sama. Karena Kemungkinan. dia tanggal Hayin itu kan semalam disebutkan Oke. itu tanggal 15. Oke. Untuk duplik Rional dan Ostar tanggal 4. Kemungkinan besar nanti Oh, samakan. siap. Karena mereka satu perkara kan. Siap, oke, siap. Berarti saya mau tanya, apakah mereka ini sudah dipecat sebelumnya dari kejaksaan, dari jabatannya atau bagaimana? Karena saya lihat, saya baca dulu di awal-awal kasus ini terungkap di media, di publik, kan ada informasi mereka dipecat gitu ya, langsung ditahan. Tidak hormat kan? Iya, langsung dipecat oleh Kejaksaan Agung ya. Iya. Gimana? Itu dibahas juga nggak di pengadilan? Kalau di pengadilan nggak dibahas, cuman kalau berdasarkan undang-undang Status mereka, iya. enggak, kalau berdasarkan undang-undang ASN itu pasal 87 itu mereka tuh belum bisa dipecat karena kalau dipecat itu apabila putusnya udah ingkrah. Oke. Nah, Oke, baik. Mantap betul analisa hukum kayak anak veteran. Dia mengikuti dari awal gitu ya. Kita hanya mendengar cerita dari dia aja. Iya. Nah, ini ada menarik gitu ya, karena teman-teman Senarai ini selain ada yang mendengar kita nggak ya? Coba tengok, Mas. Mau coba tengok. Ada 4 orang yang mendengar kita ya, mudah-mudahan. Semoga lah ada yang mendengar kita. Jadi Senarai ini selain selain mengikuti atau mengikutilah kasus-kasus korupsi di pengadilan tipikor, kasus-kasus korupsi di pengadilan tipikor Pekanbaru juga mengikuti kasus lingkungan hidup, Ya. lingkungan hidup gitu ya. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan yang menjadi rutinitas nih di Riau.
salah satu pengadilan yang sering atau yang pernah dikunjungi Senarai itu adalah di pengadilan Rengat gitu ya. Nah, Jeffrey ini tahun lalu ya, Jeff? 2020 ya? 2020. Terakhir mengikuti kasus Ya. di Pengadilan Negeri Rengat ya, kasus Karhutla, PT Teso Indah dan Sutrisno. Nah, itu kan salah satu jaksanya kan si apa? Rional. Ya. Rional untuk kasus kebakaran hutan itu. Bagaimana melihat kinerja dia? Walaupun lah tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi, tapi setidaknya pertemuanmu atau komunikasimu dengan dia bisa melihat bagaimana kinerja dia sebagai jaksa. Selama mantau sidang Karhutla Teso Indah, ketemu dengan terdakwa Rional ini, memang kita kurang komunikatif. Oke. Saya beberapa kali memang nggak tahu waktu itu memang dia sibuk atau segala macam. Pernah saya minta waktu itu sidangnya tuntutan, membaca tuntutan. Kebiasaannya Rional ini bacakan tuh cepat-cepat. Jadi daripada kita salah-salah menulis, saya minta tolong berhenti sebentar, minta potokan apa saja tadi bilang, apa-apa saja pertimbangannya, kemudian nilai kerugian dan segala macamnya. Tapi dia langsung pergi, dia bilang nggak boleh. Itu satu. Di persidangan juga ya biasa saja dengan dia. Saya juga tidak pernah cakap-cakap langsung dengan Rional sendiri. Selama bersidang ya, selama itu. Tapi memang setelah kasus ini terbongkar, waktu itu memang sadar saya bahwa saya pernah melihat memang Rional waktu itu sekitar bulan-bulan 3 di 2020, Rional memang pegang iPhone XS itu kan. Memang ngeri juga kan. Oh, maksudmu ada lihat, tapi sebentar. Jadi ketika ada kasus korupsi ini, pikiranmu apakah ini yang dimaksud dengan iPhone yang dibilang oleh iya benar. Eka Satria? Karena pernah melihatnya. Waktu itu hakim, penasihat hukum nggak tercengang juga lihatnya kan. Saya juga aku nggak tahu berapa harganya. Baru ini tahu kan. Itu sulit gitu. Kita harus dibuktikan ya, kalau tidak bisa dicurigai begitu aja gitu. Tapi pengakuannya di persidangan juga handphone itu sudah dijual 4 juta. Jadi harga 20 beli di 40, jual 4 juta. 20 juta jadi 4 juta gitu. Aku mau juga beli ya kan. 4 Bagus juta. Baik. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan sebagai penutup kita? Ya. Kalau tadi rekomendasinya terlalu ringan gitu ya. Kritiknya terlalu ringan dan rekomendasinya seharusnya lebih 20 tahun. Ya, kalau Ripa tadi mintanya itu 20 tahun, yang apa disampaikan di dalam bentangan kita. Ya. Karena itu setimpal dengan, kita rasa setimpal dengan apa tindakan yang sudah dibuat jaksa. Dengan juga membayar denda harus setimpal juga besar juga. Karena kalau di tuntutan cuma didenda 50 juta. Kecil kali kan. Kedua, kita juga minta, kita juga kesal sebenarnya gimana saya bilang ya? Seharusnya ditangani KPK kasus ini. Kenapa? Karena juga rekan seprofesi, kita curiga karena sesama rekan seprofesi, kerja yang dilakukan Kejagung ini ya gimana lah kan, secara kops juga. Kenapa secara kops? Karena selama bersidang dari awal sampai akhir, jaksa yang dari Kejagung, terdakwa 3 ini, kemudian penasihat hukumnya, itu satu ruangan. Nggak mungkin lah nggak bercakap-cakap kan. Itu unsur kedekatan itu. Seharusnya ini ditangani KPK. Juga kita minta evaluasi Kejagung terhadap orang-orang yang memeriksa ini. Jaksa yang memeriksa. Karena inter-inter itu bisa saja terjadi. Seharusnya harus dievaluasi mereka. Juga yang paling dominan itu memang selama bersidang ini jaksa dari Kejagung. Jaksa di Kejati yang datang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dia cuma bawa berkas bukti aja. Dia nggak pernah bawa dakwaan segala macam, BAP segala macam. Dia pun tidak pernah bertanya. Oh, artinya selama pemeriksaan saksi Pasif. itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari dia. Padahal jadi dia, pertanyaan lebih terpusat kepada tim Kejaksaan Agung ya. Padahal yang memeriksa awal itu kan di Kejati. Kedua,
kita ingat di jaksa juga yang di Inhu itu cuma sekali bertanya. Karena memang berkasnya dari Inhu kan, tapi dia menangani Kejagung. Kita minta lebih profesional lagi kan. Jadi memang lagi hangat-hangatnya sekarang ini Kejagung dengan visinya ingin memberantas korupsi dengan segala macamnya, juga Kejati kita lagi baru kan. Kita minta keseriusannya untuk tapi memperbaiki dunia pendidikan di Riau. Jadi saya jadi ingat Pinangki, Ya. Jaksa Pinangki. Ya. Jadi artinya akhir-akhir ini sudah ada beberapa oknum jaksa yang terlibat terungkap kasus korupsinya. Setelah Pinangki kemarin muncullah kasus pemerasan. Hampir berdekatan itu kasusnya. Kita nggak tahu apakah akan ada jaksa berikutnya setelah ini, kita nggak tahu. Gitu. Nah jadi tapi memang sudah mulai terungkap nih bobroknya penegakan hukum kita gitu ya. Jadi salah satu peringatan nih, alarm bagi kita untuk memantau juga. Kalau selama ini sebenarnya hanya memantau di pengadilan gitu ya, proses peradilan di ruang sidang bagaimana itu berlangsung. Tapi penegakan hukum sebelum itu kan tidak pernah diikuti. Tapi setidaknya ini bisa menjadi catatan kita bersama, begitu ya. Oke. Ini terakhir Bang. Iya. Udah ini dia udah nggak nervous dia. Jadi selain dari tuntutan yang putusan lah yang 20 tahun itu, kalau dari Senarai juga berharap agar yang 3 orang ini diberhentikan secara tidak dengan hormat begitu. Dan kemudian ada 3 lagi, yang 3 orang lagi itu agar juga diseret ke pengadilan. Yaitu ada Bambang, Berman dan juga Andi, karena mereka juga sama-sama menerima uang dari siapa pemerasan itu. Ya, itu aja. Oke. Kita lihat kalau misalnya Kejaksaan Agung serius, tapi orangnya sudah terlanjur, udah keburu pindah. Baru pindah, Kejati yang masa itu juga ada pindah kan? Walaupun pindah tapi kasusnya kan masih ada. Iya. Semoga Didengarkan lah. jeritan hati rival itu didengar. Gitu. Sampai ke Kejaksaan. Masih komitmen gitu, walaupun nanti dongkol. Dongkol narasumber dua-duanya hilang hari ini. Gitu. Oke lah, tapi tetap semangat teman-teman ya, walaupun di tengah situasi COVID ini, tapi kayaknya asap juga kayaknya nih. Oh iya, asap. Corona ini kayak Senarai aja dalam ruang sidang gitu. Iya, serius betul. Oke. Baik teman-teman yang masih mendengar kita, apakah masih ada yang mendengar kita, Man? Coba tengok, Man. Ya, aman Man ya. 2, dia gini-gini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengar bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita yang ngalor ngidul ini. Gitu. Mudah-mudahan penting bagi teman-teman. Kami hanya sekedar ingin menginformasikan ke publik supaya publik juga tahu bagaimana kasus pemerasan kepala sekolah oleh jaksa di Indragiri Hulu ini. Gitu. Ini menjadi peringatan seperti yang saya sampaikan tadi. Salah satu contoh bobroknya penegakan hukum kita hari ini, karena jaksa yang notabene adalah pilar penegakan hukum kita ya. Untuk salah satu misalnya untuk kerja-kerja penegakan hukum, salah satunya untuk pemberantasan korupsi justru terlibat kasus-kasus korupsi gitu. Nah teman-teman bisa mendengar ulang bincang-bincang kita hari ini di kanal YouTube dan podcast Senarai Bicara dan kanal YouTube juga Senarai Bicara ya. Senarai Bicara bisa didengar di situ gitu ya, untuk menyaksikan untuk menemani hari-hari santai teman-teman semua. Sebagai informasi juga Senarai itu sudah beberapa tahun ini lagi asyik jualan buku. Jadi teman-teman kalau mau lagi hobi baca, lagi pengen buku-buku bagus, silakan datang di kedai Kopi J. Kita ada buku di situ. Atau juga di Course Coffee ini juga ada buku kita yang kita stok di sini juga, atau di kedai kopi Bonsai. Benar. Di situ juga ada beberapa stok buku kita. Silakan berkunjung ke tempat itu, atau lebih mau santai dimanapun teman-teman pengen buku, teman-teman bisa hubungi Senarai, lihat aja IG Senarai atau IG kedainya Senarai. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat memberantas korupsi, tetap semangat melawan korupsi, jangan pernah kendor. Kalau tidak kita yang memulai, atau kalau tidak kita yang rajin nyinyir ya,
tidak akan ada yang mengawasi kerja-kerja penegak hukum kita di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.